Tuhan. Saudara, untuk melakukan setiap firman yang kita dengar, bukanlah seperti kita membalikkan tangan kita. Tetapi kalau kita mau berusaha, kalau kita mau, maka Tuhan akan berikan kita kekuatan. Tuhan katakan kepada Yosua di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dan 9. Di sana dikatakan, jadilah kuat, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, kata Tuhan. Sampai 3 kali di sana dikatakan. Di dalam ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 juga dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa katanya? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9 katakan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara, ada 2 hal yang terus ditekankan oleh Allah pada Yosua. Dikatakan di sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya kamu beruntung. Untuk supaya kita meraih kesuksesan, supaya kita meraih apa yang menjadi kerinduan kita, supaya kita mendapat setiap jawaban pergumulan hidup kita. Mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuat, dan kita harus teguhkan. Teguhkan di dalam bahasa lain dikatakan berani. Jadi kita harus teguh, punya pendirian kepada firman Allah, dan kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Amin. Maka engkau akan beruntung. Engkau akan berhasil. Dikatakan musuh kita adalah iblis, dan iblis harus dilawan. Jangan pernah beri kesempatan. Saudara hanya akan dapat melawan iblis kalau engkau punya firman dan Roh Kudus. Kalau kita punya kekuatan, dikatakan kepada Yosua, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi berjalan terus bersama Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Kalau engkau lihat mungkin persoalanmu, masalahmu, saudara, engkau akan berhenti, atau bahkan mungkin engkau akan ketarik ke kanan atau ke kiri. Tetapi kalau engkau fokus kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menurut firman-Mu, saya mau menurut kehendak-Mu. Kuatkan dan teguhkan, kuat dan berani untuk menghadapi setiap persoalan hidup, maka engkau akan sukses. Itu pasti, saudara. Di dalam Tuhan tidak ada untung-untungan, tetapi di dalam Tuhan pasti. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Apalagi buat saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi sekali lagi kalau kita baca tadi di dalam Yosua dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan aturannya Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan kebenaran firman. Kalau kita mau hati-hati, terus kita berusaha, kita jaga hidup ini, maka saudara, kita akan terus mengalami keberkatan Tuhan. Allah memberikan kita Roh Kudus, yaitu roh keberanian, bukan roh penakut. Amin. Jangan kalah, jangan takut dengan situasi yang ada. Berani maju bersama Tuhan, karena roh keberanian yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Janji Tuhan buat saya dan saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34. Mazmur pasal yang ke-34. Dengar ayat 2. Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit,
mengecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Ayat yang seterusnya kita lewati saja, saudara. Ayat 14, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telingamu kepada apa yang diucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. Dan dia yang tidak memihak kepada para pembesar, dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang, karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Allah melihat segala langkah-langkah kehidupan kita. Hidup kita ini ada di dalam pengawasan Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam pengaturannya Allah, janji Tuhan, Dia akan mengawali kita siang dan malam. Dia akan menjaga kita. Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat posisi kita, kedudukan kita, jabatan kita. Tetapi Dia hanya melihat kita adalah anak umat ketebusannya. Dan Dia akan menjaga kita, mengawali kita, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Dan saya percaya berkat Tuhan itu tidak jauh-jauh. Karena firman Tuhan berkata, berkat akan mengikuti setiap orang percaya. Amin. Saya dan saudara akan diberkati Tuhan. Haleluya. Tanggalkan setiap persoalanmu malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang akan memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Haleluya. Mari saya undang pemain musik. Puji Tuhan. Apapun yang menjadi persoalanmu pada malam